mulai ibadah pada malam sore hari ini ya. Mari semuanya bisa di-mute ya. Aku serahkan sama Meme Pujian. Jangan lupa teman-teman videonya dinyalakan, oke? Thank you. Oke, shalom semuanya. Selamat sore. Di sore-sore yang sendu ini ya, hujan begitu ya. Mungkin di tempat kalian juga ada yang banjir, di tempat saya banjir gitu ya. Tapi puji Tuhan kita masih bisa sama-sama beribadah gitu ya. Nah, sebelum kita beribadah pada sore hari ini, izinkan saya minta tolong buat Vita pimpin doa. Mari teman-teman, kita satu hati dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk sore yang indah ini. Kembali kami Tuhan beri kesempatan untuk berkumpul secara via Zoom Tuhan, dan kami boleh bersama-sama memuji dan hendak mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memimpin ibadah kami daripada awal pertengahan ke akhirnya, dan biarlah nama Tuhan boleh disenangkan lewat ibadah kami. Jalan hati dan pikiran kami Tuhan, kami siap menyambut hadirat-Mu lebih lagi dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Thank you, Fit. Mari kita satu dalam hadirat Tuhan. Kita mau mulai ibadah kita ini dengan menyanyikan pujian, menunjukkan rasa syukur kita pada Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu Tuhan, selama kami masih hidup. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu, selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu, selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu, selama aku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu, selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biar
biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ikan sekali lagi. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka karenamu. Haleluya, kami menyembah Tuhan, kami bersyukur. Haleluya, kami menyembah-Mu Tuhan, kami bersyukur Yesus atas kebaikan-Mu. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih. Kami mau bersyukur Tuhan. Kami mau belajar bersyukur terhadap semua yang sudah Kau berikan buat kami Tuhan. Kau teramat baik buat kami. Kau sungguh baik buat kami Tuhan. Haleluya, terima kasih Yesus. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku
Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami mau bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa. Kita nyanyikan dengan lembut. Ku bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu, kasih setia-Mu Tuhan bagi kami. Mungkin seringkali kami tidak taat Tuhan. Mungkin seringkali kami mengeluh. Tapi Kau tetap mengasihi kami. Kau tetap memelihara kami Tuhan. Kau selalu menyertai kami. Kau selalu memberkati kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah yang luar biasa, yang sungguh baik. Ajari kami Tuhan untuk senantiasa semakin hari dapat semakin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Tuhan, bukai hati kami Tuhan, agar apa yang kami dapatkan, apa yang kami dengar, dapat kami lakukan, dan kami dapat menjadi berkat buat sekeliling kami dan mempermuliakan nama-Mu. Kau berkati buat hamba-Mu, Wono, yang akan memberitakan firman-Mu, dan kuasai lidah mulut hamba-Mu, agar yang diberitakan oleh hamba-Mu adalah firman yang sejati daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Hai dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Om Pono di unmute dulu Om. Ya, selamat sore. Shalom. Sore Om, shalom. Dengar jelas ya? Gimana Jelas pendengarannya? Om. Jelas. Oke. Jelas.
Ya, karena di luar ini masih hujan, jadi suara hujan kadang masih mengganggu. Ya, ini sudah hampir banjir ini sebenarnya, tapi lumayan kemurahan Tuhan tidak mulai surut ini, airnya mulai jalan. Jadi ini kalau tadi diteruskan lagi bisa-bisa banjir ini sudah jalan. Saya yakin daerah Ngagrejo, Baratajaya, ya pasti sudah banjir ini. Ya, saya mengulang Sabtu yang lalu Om Budi ya, Om Budi cerita tentang mengukir sejarah ya. Ya, kalau saya lihat Om Budi cerita tentang bagaimana mengukir sejarah dimulai dari masih muda ya. Jadi masih muda sebisa mungkin mulai mengukur sejarah dalam kehidupan terutama tentang bagaimana kita sebagai anak Tuhan ya. Karena tujuan akhir daripada kehidupan itu yaitu nanti supaya mendapatkan kehidupan yang kekal ya. Absen dulu ini. Siapa yang hadir malam ini? Ya, Lisa, Priscilla, nggak ada wajahnya. Alel tadi kelihatan. Ini Steve sama John ini nggak kelihatan ini. Nah, ini. Nah, mulai kelihatan. Ya. Gimana mau hujan-hujan dah? Gimana Sidoarjo hujan? Steve, Sidoarjo hujan? Ya. Krimis. Ya, malam hari ini saya cerita tentang bagaimana memaksimalkan potensi diri ya. Jadi bagaimana masih muda bisa mengembangkan potensi diri ya, memaksimalkan kemampuan yang ada ya. Kita lihat di dalam Injil Matius ya, Injil Matius pasal 15 ayat yang ke-34. Ya. Injil Matius pasal 15 ayat yang ke-34 ya. Di situ diceritakan adalah kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? 7, jawab mereka, dan ada lagi beberapa ikan kecil. Amin. Ya. Berapa roti ada padamu? 7, ya. Jawab anak kecil itu adalah 7, dan ada beberapa roti kecil. Nah, peristiwa tentang Tuhan Yesus memberi makan banyak orang ini peristiwa yang berapa? Ada yang tahu? Peristiwa Tuhan Yesus memberi makan banyak orang, ya, ini termasuk peristiwa yang berapa? Ya, ada banyak cerita di Alkitab ya. Kadang-kadang Tuhan Yesus memang bisa memberi makan banyak orang ya. Ada sisanya. Dan cerita ini adalah cerita mujizat yang Tuhan berikan yang kedua kalinya. Ya, kalau saudara-saudara mendengar tentang 5 roti dan 2 ikan, itu adalah peristiwa yang pertama. Peristiwa yang pertama Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, yaitu tentang 5 roti dan 2 ikan. Nah, peristiwa yang kedua adalah Tuhan Yesus memberi makan 4.000 orang, ya. Dan Yesus hanya menjawab, ada berapa roti, ya. Anak itu menjawab dengan jawaban 7, ya. Nah, ini kita kembalikan lagi kepada diri kita. Yang menjadi masalah adalah bukan jumlah roti dan ikannya, tetapi adalah potensi ya. Jadi yang dimaksud bukan jumlahnya, tetapi potensi yang ada dalam diri kita, ya.
ini yang menjadi yang terpenting, bagaimana dari potensi kita bisa melipat gandakan dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang, ya. Bagaimana orang-orang di sekeliling kita itu juga mendapatkan manfaat dari potensi kita. Nah, bagaimana kalau malam hari ini Tuhan bertanya kepada kita, apakah potensi yang ada dalam diri kita, ya? Maka kita akan jawab masing-masing orang berbeda-beda, ya. Masing-masing orang berbeda. Terlebih dalam situasi dan kondisi yang demikian, orang-orang banyak hal tantangan, banyak hambatan, banyak tantangan, ya, yang di depan kita, sehingga memaksa adakah potensi kita yang kita punya untuk bisa menghadapi itu semua, ya. Nah, Tuhan juga katakan kepada melihat banyak orang, Tuhan juga melihat ada sesuatu kasihan dalam diri kehidupan mereka, ya, sehingga Yesus pun menjawab, ada berapa roti yang ada padamu, ya. Itu adalah tentang bagaimana potensi apa yang ada di dalam diri, ya, sehingga untuk bisa memenuhi banyak orang. Nah, kalau itu dikembalikan kepada kita yang masih muda, Ibu juga menjawab, adakah potensi yang kita punya? Adakah potensi yang kita punya yaitu untuk melengkapi kebutuhan orang? Nah, itu yang menjadi tantangan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa mengembangkan semuanya itu, ya, sehingga dari potensi kita itu bisa memenuhi banyak orang, minimal bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, itu yang perlu dipikirkan, ya. Saya boleh melihat bagaimana orang-orang yang di daerah-daerah, kalau di kota besar saya mampu banyak hal yang bisa digali. Tetapi di daerah-daerah itu banyak hal keterbatasan yang memungkinkan mereka untuk agak kesulitan untuk menemukan, ya, untuk menemukan potensi yang ada dalam diri mereka, ya. Bagaimana untuk mengembangkan, sedangkan akses internet, ya, akses media mereka juga sangat terbatas. Sedangkan kita, ya, di sekitar kita, ya, di rumah kita itu banyak hal potensi yang bisa didapat yang memungkinkan untuk kita bisa mengupgrade diri kita, bagaimana memaksimalkan potensi yang ada dalam diri kita. Nah, salah satu untuk menaikkan potensi dalam diri kita yaitu yang pertama adalah bagaimana kita bisa meningkatkan pengetahuan. Ini paling penting, ya. Satu adalah pengetahuan. Karena tanpa pengetahuan, orang itu tidak akan bisa memaksimalkan, karena setiap hal yang berhubungan dengan mengabdikan diri pasti akan korelasi dengan pengetahuan. Nah, pengetahuan yang bagaimanakah? Tentunya adalah pengetahuan tentang kebenaran akan firman Tuhan. Itu menjadi salah satu tujuan akhir dalam kehidupan kita. Bagaimana kita meningkatkan potensi, yaitu adalah pengenalan akan Tuhan, ya. Itu paling penting, ya. Di dalam kitab Hosea pasal 4 ayat yang ke-6 itu Tuhan mengingatkan kepada bangsa Israel, ya. Di Hosea pasal 4 ayat yang ke-6 itu Nabi Hosea mengingatkan kepada kita semua, ya. Saya bacakan adalah, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Ya. Di sini umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Berarti begitu pentingnya pengenalan akan Tuhan. Karena ini adalah pengetahuan dasar bagaimana kita bisa meningkatkan potensi diri, yaitu
bisa mengenal Allah Tuhan kita dengan sesungguhnya ya. Jadi bukan mengenal kata orang, bukan mengenal kata orang tua kita, mama papa, bukan kata guru kita ya, bukan karena siapapun yang mengajar kita, tetapi biarlah kita punya pengenalan pribadi dengan Allah itu sendiri, yaitu Tuhan sudah mengingatkan ya, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Nah, pengetahuan ini adalah sebagai dasar kita untuk bisa mengembangkan potensi diri kita ya. Pengenalan akan Tuhan itu menjadikan dasar supaya kita bisa berkembang ya. Karena tanpa mengenal kita tidak akan mungkin ya, kita tidak mungkin bisa untuk bisa mengembang ya. Karena kalau hanya mengandalkan kemampuan diri kita, kemampuan yang ada di dalam kehidupan kita, maka kita hanya terbatas. Tetapi ketika kita mengenal Allah dengan sesungguhnya, pengenalan sesungguhnya, maka jalan yang kita gunakan adalah sudah menjadi posisi yang terbaik, tidak akan keliru. Tuhan akan tunjukkan jalan yang benar, sehingga ketika kita nanti di dalam proses berjalan itu nantinya adalah tepat karena sesuai dengan rambu-rambunya. Tidak mungkin tersesat, tidak mungkin salah arah, ya, tidak mungkin terjadi sesuatu yang menimpa diri kita karena kita sudah berjalan sesuai dengan track-nya, ya, yaitu pengenalan akan Tuhan, sehingga kita tidak akan menemui namanya tentang kebinasaan, tetapi kehidupan kita malah menapaki setapak demi setapak, sehingga potensi dalam kehidupan kita makin hari makin berkembang. Nah, itu yang Tuhan inginkan ya. Terlebih kita adalah masih muda remaja ya. Itu adalah perlu pengembangan potensi di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa mengembangkannya, yaitu dengan cara salah satunya adalah melengkapi dasar kita tentang pengetahuan, pengenalan akan Tuhan, ya, yaitu mengenal dengan benar, ya, mengenal dengan benar, mengenal dengan sesungguhnya, sehingga ketika nanti kita berjalan kita tidak akan salah arah, ya, tidak menentu. Nah, bagaimana kita untuk bisa mengetahui hal-hal yang demikian berjalan yang demikian, maka Tuhan menginginkan adalah proses, by proses ya. Jadi proses itulah yang akan menimpa dalam kehidupan kita sehingga mencapai target atau goal ya. Jadi kalau anak muda ini kita kembangkan suatu tujuan, kita punya tujuan goal settingnya itu katakanlah ke B, maka dari awal kita sudah mempersiapkannya, memproses, sehingga nanti jadilah menjadi goal setting ya. Karena di proses itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, menempa dalam kehidupan kita, sehingga hasilnya akhirnya ya, hasil akhirnya itu memuaskan ya, tidak instan, tidak secara tiba-tiba ya, tidak asal dibentuk, tetapi melalui proses yang panjang, ya, karena proses inilah, ya, menjadi dalam diri kita, bagaimana potensi itu bisa mengembang dengan luar biasa, ya. Ada sekolah itu mengutamakan the best process, ya, the best process, ya, proses itu menjadi keunggulan. Tetapi ada juga sekolah-sekolah yang mengurangi proses. Artinya di dalam alur proses untuk menjadikan yang terbaik, mereka mengurangi sehingga tidak terlalu ribet. Contohnya adalah sekolah-sekolah negeri. Sekolah-sekolah negeri itu adalah contoh ingin mencapai tujuan akhir, lulusan-lulusan terbaik, tetapi melalui persyaratan. Ya, saudara pasti
mengalami yang masuk di SMP negeri, SMA negeri, bagaimana persyaratan yang diperlukan. Tujuan dari sekolah negeri adalah menghasilkan anak didik yang berprestasi. Tetapi dari awal untuk masuk mereka sudah ada screening. Sudah ada screening yaitu tentang bagaimana mencari bibit-bibit yaitu orang-orang yang berprestasi, minimal nilai indeks kumulatifnya harus baik ya, di antara mereka ada standarnya, ada standar. Dan kalau orang yang nilainya di bawah standar, mereka kesulitan masuk ya. Kesulitan masuk. Nah, hal-hal itu banyak hal ditentang, akhirnya lahirlah jarak menentukan sekolah ya, supaya apa? Orang-orang yang standarnya di bawah itu bisa masuk di negeri. Nah, di negeri itu orang tidak mengutamakan proses, karena apa? Terlalu berat. Ketika anak standarnya di bawah untuk dilakukan proses itu pasti berat. Banyak hal yang dikerjakan dan mereka adalah rata-rata kewalahan ya, kewalahan. Nah, kalau dikembalikan ke kita, gereja pun sama. Gereja adalah untuk memproses orang-orang yang berperilaku bagaimana untuk bisa menjadi outputnya nanti setelah masuk di gereja, outputnya menjadi orang yang baik dan bisa diselamatkan. Ini yang terpenting. Nah, akhirnya apa? Proses yang panjang ini, proses inilah ya, dalam hal pembentukan, dalam hal pengembangan diri, ini banyak yang bisa-bisa tidak tahan ya, tidak tahan. Nah, bersyukur kalau kita kaum muda dan remaja ini dari awal ini sudah distandarkan bagaimana kita bisa mengembangkan potensi diri sehingga diri kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang ya. Kalau minggu yang lalu Budi cerita tentang bagaimana sejak muda kita mengukir sejarah, ya, mengukir tentang sejarah. Ini adalah tujuan kita adalah bagaimana kita juga bisa mengembangkan potensi diri kita, ya, bagaimana kita bisa mengembangkan potensi diri kita, yaitu tentang mengenal Allah yang dari awal dasarnya. Jadi dasarnya itu harus kuat. Kalau dasarnya ini kurang kuat, ya, kalau kurang kuat, ini berbahaya. Berbahaya karena apa? Di tengah perjalanan itu banyak hal-hal yang membuat diri kita itu bisa goyah, ya, terlebih di era zaman sekarang, ya, dengan kemudahan media sosial dan sebagainya, yaitu informasi dan informatika, itu kita bisa mendapatkan informasi-informasi entah itu yang membangun diri kita, entah itu yang melemahkan, bahkan bisa menjauhkan diri kita tentang pengenalan akan Tuhan dengan ajaran-ajaran yang banyak hal yang dilepami dengan doktrin-doktrin yang semestinya tidak kita perlukan dan kita mempercayainya, sehingga proses potensi diri kita menjadi lemah. Kita tidak bisa menghasilkan apa-apa. Nah, Tuhan Yesus mengingatkan untuk peristiwa yang kedua. Kalau peristiwa pertama, Yesus memberi makan 5.000 orang, Tuhan cukup dengan 5 roti dan 2 ikan. Dan ini setelah bergerak, orang-orang ini masih mengikuti Yesus, ya, mengikuti Yesus, dan bagaimana Yesus pun bisa mencukupkan mereka, ya, kebutuhan mereka, ya, sehingga walaupun dengan keberadaan 7 roti, ya, potensi itu Yesus pun sanggup untuk mengenyangkan buat mereka, ya, mencukupkan kebutuhan mereka, ya. Itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, bagaimana kita membangun potensi diri kita, ya, karena mumpung masih muda, ya, Budi silakan supaya kita bisa membuat sejarah dalam kehidupan kita, ya. Tentang potensi diri, ya, tentang potensi diri. Ini karena banyak yang usia remaja, ya, remaja muda, ya, bahkan ada yang usia juga mau menikah, ya,
mau melanjutkan ke jenjang pernikahan. Terutama yang wanita ini cewek. Kalau ada pertanyaan, dua pertanyaan, manakah yang kamu pilih? Pria yang sudah jadi atau pria yang belum jadi? 1. Pria yang sudah jadi dalam artian yang pria yang sudah mapan atau yang belum mapan? Ya, pasti milihnya mesti yang mapan. Saya yakin kalau wanita disuruh memilih dua pilihan pria, yang pertama adalah pria yang sudah mapan dalam artian dia sudah bekerja, ya, sudah bisa bekerja dan mampu menafkahi. Yang kedua masih belum mendapatkan pekerjaan, atau mungkin ada pekerjaan tapi ya tidak seberapa, ya, karena tidak dan diharapkan. Pasti wanita akan memilih pilihan yang pertama, yaitu pria yang sudah mapan. Nah, atau pertanyaan sekarang dirubah. Ada dua pilihan, yaitu pria. 1 adalah pria yang sudah mapan. Yang kedua adalah pria itu masih belum mapan, tapi dia yakin dan percaya ada potensi dari pria ini nanti bakalan bisa menjadi mapan. Kira-kira pilih yang mana? Pilih yang sudah jadi atau yang kedua yang belum jadi, tapi dia yakin kira-kira nanti pasti bisa mampu bisa menafkahi dan menghidupi, ya, artinya menjadi keluarga yang layak. Nah, ini adalah tantangan dalam kehidupan kita, bagaimana kita bisa menentukan pilihan, ya. Saudara-saudara, banyak orang yang memilih itu adalah yang sudah kelihatan, yang sudah jadi, ya, yang sudah jadi, dan mereka kurang menikmati proses, sehingga di dalam hal menentukan pilihan pasangan hidup pun orang memilih yang sudah jadi. Artinya orangnya sudah kenal Tuhan, ya. Yang kedua sudah mendapat pekerjaan, ya, pekerjaan tetap, berpikir nanti kehidupannya pasti, ya, akan mendapatkan kehidupan yang layak. Pilihan yang kedua, orang yang sudah kenal Tuhan, tapi pekerjaan masih belum ada gambaran, tetapi ada potensi dari pria ini, bakalan nanti ada sesuatu yang mengubah dirinya untuk bisa menjadi pria mapan. Nah, bagaimana kita bisa melihat jauh ke depan, mampu mengikuti proses, ya, hasil nanti akan mengikuti, ya. Kebanyakan orang-orang yang memilih yang instan itu adalah orang-orang yang tidak menginginkan suatu proses yang panjang. Yang menginginkan sesuatu yang sudah jadi aja di depan mata, selesai, ya. Sudah jadi tanpa bersusah-susah dan berlelah-lelah nanti pada akhirnya, ya. Mereka kurang menikmati adanya perjuangan hidup, proses yang panjang dan sebagainya, ya. Nah, di sini Tuhan mengingatkan bagaimana kita sebenarnya kita juga punya potensi dalam kehidupan kita, ya. Kalau di awal kitab Kejadian penciptaan, ya, Tuhan memberikan kuasa kepada manusia untuk menguasai, ya, tumbuh-tumbuhan, ya, ikan, ya, dan bahkan bisa memberi nama, ya. Artinya potensi dalam kehidupan kita itu luar biasa. Potensi yang ada dalam kehidupan itu luar biasa. Tetapi bagaimana kita bisa mengembangkannya, yaitu prosesnya yang pertama adalah yaitu dengan pengenalan akan Tuhan, karena ini adalah sesuatu yang terpenting dalam kehidupan kita. Nah, bicara tentang potensi untuk mengembangkan, pasti akan berbicara tentang bakat yang kita miliki. Banyak orang belum tahu bakat yang dia miliki, ya, kemampuan apa yang dia miliki, ya. Dalam kondisi yang demikian, ya, ada keterbatasan banyak hal,
tentang virus ya, tidak bisa kemana-mana. Orang-orang mulai mencari kemampuan apa yang ada dalam diri kita masing-masing ya. Tidak hanya orang-orang masih muda, orang-orang yang sudah dewasa bahkan baru sadar ternyata butuh kemampuan dasar bakat yang dimiliki ya. Tuhan sudah ingatkan di dalam perumpamaan tentang talenta ya. Ada yang Tuhan beri 5 talenta, ada yang Tuhan beri 2 talenta, dan ada yang 1 talenta. Masing-masing punya kemampuan dan tanggung jawab masing-masing. Nah, kembali kepada diri kita, ada berapa talenta yang kita miliki, ya, yang kita punyai untuk mengembangkan untuk suatu tujuan, ya, untuk suatu tujuan bagaimana kehidupan kita itu bisa boleh menjadi berkat bagi banyak orang, ya. Nah, mari kita menggali dalam diri kita, menggali sumur, menggali potensi diri kita. Apakah di sumur itu memang ada sumber air? Apakah di sumur itu memang ada airnya yang bisa digali sehingga mampu menghasilkan air sehingga air itu bisa dinikmati bagi banyak orang, ya. Itu yang terpenting dalam kehidupan kita, karena pengetahuan itu menjadi dasar, maka pengetahuan pun juga harus dilengkapi dengan hikmat, ya. Banyak hal dasar-dasar tentang pengenalan akan Tuhan ini, ya, salah satunya adalah takut akan Tuhan, ya. Takut akan Tuhan itu adalah permulaan pengetahuan, yaitu di Amsal pasal 1 ayat 7. Itu bagaimana, ya, untuk kita bisa mengenal Tuhan, salah satu pertama adalah takut akan Tuhan. Kemudian Amsal yang kedua, pasal 2 ayat 5 dengan 6, yaitu bagaimana kita bisa mendapatkan, memperoleh pengertian hikmat, ya, pengetahuan itu juga dari Tuhan, ya. Bagaimana caranya, yaitu, ya, Amsal pasal 25 sampai dengan 6 itu juga disebutkan, ya, untuk memperoleh pengertian akan hikmat tentang Tuhan, ya. Mengapa hal-hal ini dikaitkan dengan anak muda, ya, dikaitkan dengan muda? Karena anak muda ini seperti anak panah. Anak muda ini seperti anak panah, busur panah yang mau ditembakkan. Nah, ketika masih menjadi anak panah, itu masih mudah dibentuk, masih mudah diproses, masih mudah untuk diluruskan, masih mudah diluruskan supaya anak panah itu bisa tepat sasaran. Sehingga kalau ditembakkan anak busur ini, itu pas sasaran. Jadi kalau kurang pas, itu masih bisa dibentuk. Kalaupun masih berat, ya, bisa dibentuk lagi, disesat lagi supaya pas, ya. Sehingga walaupun kena angin, ya, goncangan apapun, dia tetap satu tujuan, yaitu pas, tepat sasaran, ya. Mazmur 127 ayat 4 dan 5, yaitu anak muda seperti anak panah, ya, yang akan ditembakkan, ya, yaitu seperti busur pahlawan yang memanah. Nah, itu yang penting. Nah, yang pertama tadi adalah tentang bagaimana kita tentang pengetahuan yang menjadi dasar, ya, bagaimana untuk kita menjadi takut akan Tuhan, ya. Nah, untuk mendapatkan dasar pengenalan akan Tuhan, yaitu yang maka langkah selanjutnya adalah mengubah pola pikir. Bagaimana kita mengubah pola cara berpikir kita. Ini yang paling penting, ya. Ketika kita sudah mengenal Tuhan, pengenalan akan Tuhan yang baik, ya, Tuhan sudah memberikan hikmat, ya, pengertian, maka akan mengubah pola pikir kita, ya. Pola pikirnya diubah supaya apa? Sesuai dengan tujuannya. Jadi pengenalan yang sudah betul, arah dan jalan sudah ditunjukkan, dilengkapi hikmat dan pengetahuan, tinggal adalah menjaga.
menjaga pola pikir. Menjaga pola pikir itu kalau mobil mau jalan itu adalah bisa menjaga kecepatannya, ya, menjaga keseimbangannya, sehingga jangan sampai ada sesuatu yang membahayakan dalam itu. Artinya tetap waspada, ya, tetap waspada. Jangan sampai kita digoncangkan kiri dan kanan, ya. Jangan sampai pengaruh media sosial, pengaruh daripada cerita-cerita pengetahuan yang dari luar itu mengubahkan pola pikir kita, ya, mengubahkan cara berpikir kita. Jadi cara berpikir kita, ya, itu dirubah polanya, di setel ulang, ya, tetap lurus, ya. Bagaimana kita tetap berjalan lurus, ya, tidak menatap ke kiri dan ke kanan, ya. Kalau kita melihat di Amsal pasal 4, ya, Amsal pasal 4 ayat yang ke 23, di situ disebutkan adalah jaga hati dan mata, ya. Jaga hati dan mata ini adalah tentang kewaspadaan, bagaimana diri kita untuk berpikir kita, yaitu berubah mencapai satu tujuan. Nah, ini salah satu cara bagaimana untuk bisa mengembangkan potensi diri kita. Nah, langkah berikutnya adalah ciptakan goal setting Anda. Ciptakan goal setting, ya. Yang berikutnya adalah ciptakan goal setting adalah tujuan. Masing-masing orang punya tujuan. Saya yakin tidak ada orang yang tidak punya tujuan. Orang yang sekolah pun pasti punya cita-cita. Bahkan perubahan cita-cita ini ada yang masih konsisten, ya. Jadi mulai SD cita-citanya di dokter, SMP tetap dari dokter, SMA mau masuk SMA tetap jadi dokter. Dia konsisten. Tapi kadang-kadang ada juga masa depan ini berubah-berubah, ya. Ya, SD karena gurunya banyak cerita tentang penerbangan, ya, teman IT dulu banyak orang ingin jadi pilot, ya, banyak kepingin orang jadi insinyur dan sebagainya. Kemudian naik jenjang SMP berubah lagi, masuk ke SMA atau SMK berubah, ya, masuk ke perguruan tinggi juga berubah. Wah, ternyata saya cocoknya di sini, ya. Nah, di dalam Tuhan pun sama, harus punya goal setting, ya. Tidak asal, ya. Talenta pun sama tadi. 5 talenta bisa menjadi 10 talenta. Itu menjadi tujuan. Goal settingnya ada. 2 talenta bisa menjadi 4 talenta. Ya. Jangan sampai seperti 1 talenta. Bukan dikembangkan, tapi malah disembunyikan. Ya. Disembunyikan. Tetapi harus dikembangkan. Dikembangkan bagaimana goal kita, ya. Kita buka di dalam surat 1 Korintus, ya. 1 Korintus pasal 9. 1 Korintus pasal 9. 1 Korintus pasal 9 ayat 26. Nah, ini. Ya, 1 Korintus pasal 9 ayat ke-26. Ya. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Nah, ini, ya. Ini adalah satu tujuan, ya. Jadi bukan hanya berlarian tanpa tujuan atau petinju yang sembarang memukul, tapi Rasul Paulus ingatkan dia juga punya tujuan, ya. Nah, yang ke-25 sebelumnya, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh satu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Nah, ini perbedaan. Rasul Paulus katakan, yaitu tujuan akhir goal settingnya adalah mendapatkan mahkota yang abadi. Bukan mahkota yang fana yang seperti di dalam pertandingan, ya, mendapatkan piala emas, ya, mungkin perak, perunggu, atau uang, dan sebagainya yang sifatnya adalah fana. Tetapi Rasul Paulus mengatakan tujuan kita yaitu mendapatkan mahkota abadi.
tujuan kita, ya. Budi kemarin Sabtu mengatakan sejarah, mungkin sejarahnya apa? Supaya kita tujuan akhir kelak yaitu mendapatkan mahkota abadi. Ini yang Tuhan inginkan, ya. Ketika potensi diri kita itu dihasilkan, dilipat gandakan, maka tujuan akhir kita yaitu mendapatkan mahkota yang abadi. Jadi di dalam perjalanan kita, tujuan akhir kita, finishnya nanti yaitu mendapatkan mahkota abadi, ya. Sehingga tidak hanya lari, hanya berlari saja, seperti petinju hanya sembarang memukul, bukan, ya. Tetapi dia punya satu tujuan. Nah, bagaimana kita yang masih muda ini juga mampu, ya, bagaimana mengembangkan potensi kita yang ada, ya, yang sekalipun kecil tidak banyak, tapi mampu menghasilkan dan bisa dinikmati banyak orang. Nah, itu tujuan kita yaitu bisa mendapatkan mahkota yang abadi. Nah, ini yang terpenting di dalam kehidupan kita. Tuhan ingatkan kita semua harus menanggapi panggilan ini, ya. Saudara yang mengikuti Zoom ini saya yakin semuanya sudah dibaptis, ya. Sudah dibaptis dan sudah mengenal Allah dengan baik, ya, sudah lahir baru, maka ubah, ya. Bagaimana diri kita dipanggil, ya. Filipi pasal 3 ayat ke-14, ya. Surat Filipi pasal 3, ya. Filipi pasal 3 ayat yang ke-14. Ini penting juga. Filipi pasal 3 ayat yang ke-14. Di situ disebutkan, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus, ya. Kalau Rasul Paulus tadi, ya, mengingatkan kepada jemaat di Korintus, ya, itu mendapatkan mahkota abadi. Rasul Paulus juga ingatkan kepada jemaat di Filipi, tujuannya yaitu tetap, ya, dan berlari-lari kepada tujuan yaitu untuk memperoleh hadiah. Hadiah apa? Panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Itu tujuannya juga. Itu salah satu tujuan yang dibangun Rasul Paulus, ya. Jadi dia tidak hanya mengejar mahkota abadi, tetapi juga meresponi panggilan surgawi, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Itu karena dia tujuan, ya. Tujuan. Mungkin dari kita, ya, dari kita masing-masing pribadi banyak hal, banyak kelemahan, banyak kekurangan, ya, untuk cara membangun, ya, cara membangun diri kita banyak hal lah, banyak hal, ya. Ada mental block, ya, banyak mental block yang kita miliki secara pribadi, yaitu minder, ya, kekhawatiran, takut, ya, banyak hal yang kekurangan yang mungkin tidak bisa diekspos, ya, kurang percaya diri, ya, kelemahan fisik dan sebagainya. Tetapi Rasul Paulus mengingatkan, ya, dia seolah-olah melupakan yang di belakang, ya, dia melupakan sesuatu itu yang di belakangnya, tetapi tetap fokus kepada tujuannya, yaitu dia berlari kepada satu tujuan, ya, yaitu panggilan surgawi. Itu yang Rasul Paulus ingatkan, ya. Dia melupakan sesuatu yang berlalu, ya. Walaupun cerita dari dirinya sesuatu yang dulu menjadi orang yang hebat dalam artian bisa menjadi musuh Allah, tetapi dia melupakan sesuatu yang lalu, ya, dan meninggalkan dan fokus ke depan, yaitu panggilan surgawi. Itu adalah tujuan dari kehidupan Rasul Paulus, ya. Bagaimana membangun dirinya. Nah, diri kita pun sama. Bagaimana kita bisa mengembangkan potensi diri kita, yaitu buatlah dalam diri kita adalah goal setting. Tulis keinginan apa yang menjadi dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang, ya. Ayat yang terakhir, yaitu penutup, yaitu di dalam surat 2 Petrus, ya.
surat 2 Petrus. Dari 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-10. Surat 2 Petrus pasal 1 ya, ayat yang ke-10. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Amin ya. 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-10 ya. Memang satu surat 2 Petrus pasal 1 ayat 10 ya. Ingatkan, karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Ya. Jadi ingat apa yang jadi tugas kita, panggilan ya, panggil dan pilihan kita. Jangan sampai diri kita tersandung, ya, jangan sampai diri kita terlena, apalagi talenta yang Tuhan sudah berikan malah disembunyikan ya. Tapi Tuhan sudah ingatkan bagaimana kita bisa mengembangkan potensi diri kita supaya potensi kita bisa berlipat ganda dan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Kita tutup di dalam doa ya. Mari kita tundukkan kepala untuk mengakhiri. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami terima dengarkan Tuhan pada malam hari ini dalam kondisi hampir semua merasakan yaitu dalam kondisi cuaca hujan ya. Tetapi kami percaya kuasa Tuhan juga hadir walaupun kami hanya bertemu lewat online, tetapi kami percaya Tuhan boleh mengubahkan kehidupan kami, teristimewa untuk buat anak-anak-Mu yang masih muda dan remaja ini. Biarlah Tuhan Engkau bentuk sesuai dengan panggilan kami dan pilihan kami, sehingga kami boleh mengenal Engkau dengan baik yang menjadi dasar, sehingga Tuhan mampu memberikan pengetahuan dan hikmat buat kami semua, sehingga kami tidak tersandung. Tetapi justru kami, Tuhan, bisa berjalan sesuai dengan tujuan kami, yaitu panggilan surgawi yang Tuhan sudah nyatakan bagi kami, untuk kami dapatkan kelak, yaitu mahkota abadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih yang sudah mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini, dan Tuhan berkati semuanya, teristimewa di dalam sekolah, di dalam pekerjaan mereka, kiranya Tuhan memberkati mereka. Dan kami berdoa buat saudara yang belum bisa bergabung karena dalam kondisi yang tidak memungkinkan, tetapi Tuhan percaya, Tuhan juga memberkati mereka, sehingga di Sabtu yang akan datang mereka boleh kembali beribadah bersama walaupun lewat secara online. Terima kasih Yesus, kami juga berdoa untuk pada besok di dalam ibadah raya Minggu pagi. Kiranya Tuhan juga menolong dan menyertai buat sidang jemaat-Mu, sehingga firman-Mu boleh tersampaikan bagi mereka, sehingga firman-Mu boleh menjadi berkat buat sidang jemaat-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Tuhan berkati setiap anak muda-Mu yang sudah memimpin kami, baik di dalam pujian, ya, dalam mengkoordinasinya, kiranya Tuhan melipat gandakan buat mereka untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, selamat malam. Ya, terima kasih buat Om Mono yang sudah membagikan firman Tuhan bagi kita semua.